penulis kitab Maulid Tiba, yaitu Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Al-Syaibani Az-Zamani Az-Zabidi Asy-Syafi'i, mempunyai kisah menarik tentang seorang anak kecil yang sangat menyertai baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, Syekh Abdurrahman berkeinginan untuk menziarahi makam baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, beliau mempersiapkan diri dengan matang karena perjalanan dari zaman ke Madinah sangatlah jauh. Ketika hendak berangkat dengan jamaahnya, tiba-tiba datanglah seorang anak kecil. Ia mengutarakan niatnya untuk ikut bersama para jamaah berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Saat melihatnya, Syekh Abdurrahman bertanya, "Ini anak siapa? Apa yang ingin dia lakukannya?" "Anak ini ingin ikut perjalanan kita berziarah ke makam Rasulullah, wahai Syekh Abdurrahman," sahut salah seorang jamaahnya. "Kamu tidak boleh ikut, nak. Perjalanan ke Madinah sangatlah panjang dan melelahkan. Bisa sampai 4 hari, bahkan seminggu sampai 2 minggu. Dan perjalanan ini pun dengan naik kuda," kata sang imam. Sejenak, kemudian anak tersebut pergi. Namun, tanpa sepengetahuan Syekh Abdurrahman dan rombongannya, diam-diam anak tersebut menyelinap dan bersembunyi di bawah kereta kuda sang imam. Sesampainya di kota Madinah, betapa terkejutnya Syekh Abdurrahman Atibai. Beliau melihat anak kecil yang dilarangnya ikut berada di hadapannya. "Bagaimana kamu bisa sampai di sini, nak? Padahal sudah kularang," tanya Syekh Abdurrahman. "Ketika rombongan ini berangkat, aku masuk ke dalam kota yang berada di bawah kereta kuda hingga akhirnya aku sampai di sini," jawab anak tersebut. "Bagaimana mungkin selama 2 minggu di dalam peti engkau masih hidup dan segar bugar seperti ini, padahal engkau tidak makan dan minum?" tanya Syekh Abdurrahman. "Wahai Syekh, karena rinduku kepada Nabi Muhammad SAW, sungguh aku dilupakan dari makan dan minum," jawab anak tersebut. Sejenak mereka pun terdiam. Tiba-tiba anak tersebut bertanya kepada Syekh Abdurrahman, "Wahai Syekh, apakah benar tanah ini dipijak oleh Rasulullah?" "Iya," jawab Syekh Abdurrahman sambil menganggukkan kepalanya. Namun apa yang terjadi kemudian? Anak tersebut mengambil tanah itu dan diciumnya berkali-kali. Setelah itu suasana berubah tegang. Anak tersebut tiba-tiba roboh. Rombongan Syekh Abdurrahman mengira bahwa anak itu pingsan. Tapi yang terjadi di luar dugaan, anak tersebut ternyata meninggal dunia. Setelah disolati, jenazah anak tersebut kemudian dikuburkan di luar kota Madinah. Kemudian Syekh Abdurrahman dan rombongannya melanjutkan ziarahnya ke makam Rasulullah SAW. Ketika pulang, Syekh Abdurrahman teringat kepada anak tadi. Kemudian didatangi makam tersebut, dan betapa terkejutnya Syekh Abdurrahman ketika melihat keadaan makam anak tersebut. Kubur yang tadinya di luar kota Madinah berangsur-angsur bergeser masuk ke kota Madinah mendekati makam Rasulullah SAW. "Wahai anak kecil, betapa hebat dan mulianya engkau. Sewaktu kecil, kau rindu hendak berziarah ke makam Rasulullah SAW. Begitupun setelah engkau wafat, kau juga rindu kepada Rasulullah. Aku ini seorang imam, tapi aku malu melihat kecintaan engkau terhadap baginda Nabi Muhammad SAW," ungkap Syekh Abdurrahman. Konon, sampai sekarang pun, makam tersebut masih ada dan terletak di seberang Masjid Nabawi. Wallahu a'lam bishawab.